Oke, Shalom, selamat malam, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Dolbastin Putar-Putar dalam program Ngopi, Ngobrol Pilihan. Ya, ngobrol kita kali ini secara khusus untuk umat Kristen ya. Jadi tidak ada kaitannya lagi dengan pilpres politik, tidak. Oke. Nah ini bagi yang ikut mungkin mendengar, yang bukan Kristiani silakan untuk mendengar, tapi kalau tidak pun silakan undur, tidak apa-apa. Nah jika ada pertanyaan silakan nanti uh, isi, kalau mungkin waktunya saya akan menjawab, tapi saya tidak mau melayani perdebatan. Oke, tadi topik obrolan kita hari ini melanjutkan yang sudah sebelumnya itu ada dua kali ya. Nah ini adalah cara tentang Kristologi. Kristologi itu adalah doktrin tentang Kristus atau pengajaran tentang Yesus Kristus. Ya dalam pandangan iman Kristen atau berdasarkan ya Alkitab. Ini Alkitab. Oke, baik. Jadi judulnya itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Jadi saya ulang evaluasi yang dua kali. Yang pertama itu ini dasar Alkitab yang digunakan itu adalah ya Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Dari ayat 15 itu saya ulang baca ya. Ya, baca mengulang ayat 15 yang mengatakan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, ayat 15 ini di dua ya uh, apa namanya session ya, atau dua kali yang sudah sampaikan. Yang pertama pengertian dari gambar Allah, lalu yang kedua yang sulung dan yang lebih utama. Ya, bagi yang tidak mengikuti silakan lihat, bisa diikuti di TikTok ya, TikTok yang putar-putar menanti, ataupun di YouTube, yaitu YouTube RPKM Kataros Ministry. Nah itu lebih lengkap di situ. Oke, nah sekarang kita lanjutkan topik ini, dilanjutkan dengan ayat yang ke-6 dari Kolose 1 ayat 16 berkata demikian. Karena di dalam dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah perkataan di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dia. Dia di sini dalam konteks ini adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Kalau dibuat begini, jadi di dalam Kristus Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Diulang lagi di ayat yang sama, di kalimat yang terakhir, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia ini adalah Yesus. Untuk siapa? Untuk Dia, untuk kemuliaan Yesus. Ya, jadi sangat jelas di ayat ini yang mengatakan bahwa di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu. Baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan seterusnya. Oke, mari kita dalami apa maksud dari Rasul Paulus ini. Ya, jadi hal yang ketiga di sesen atau bagian ketiga ini adalah Yesus Kristus adalah pencipta alam semesta. Ya, nah kita perhatikan. Jadi Kristus ini adalah sebagai pencipta sesuai dengan ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi di Kolose 1 ayat 16. Nah, sekali lagi perhatikan, karena di dalam Dialah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Oke, baik. Saya akan memperhatikan bersama-sama ya apa yang dimaksudkan oleh ajaran Paulus ini ya.
Oke, jadi ada beberapa frasa yang terdapat dalam teks Kolose 1 ayat 16 yang menyatakan Kristus sebagai pencipta, ya. Antara lain yang pertama itu frasa yang disebut dengan en auto. En auto. Artinya apa? Di dalam Dia. Di dalam Dia, di dalam Kristus. Artinya apa ini? Yaitu sebagai instrumen pemelihara. Instrumen pemelihara. Artinya Tuhan menciptakan langit bumi atau segala isinya alam semesta. Tuhan tidak membiarkan begitu saja, tapi juga dipelihara. Ini. Jadi perasa ini menekankan apa? Yang menekankan bahwa seluruh alam semesta yang tercipta itu berpusat dan berada dalam kendali, ya, berada dalam kendali serta pemeliharaan Kristus. Wow, nah itu, ya. Nah ini sangat jelas. Itu disebut dengan en auto, artinya di dalam Dia, di dalam Kristus, ya. Ini menekankan apa? Sekali lagi seluruh alam semesta yang tercipta berpusat berada dalam kendali serta pemeliharaan Kristus. Wow. Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih untuk yang bergabung di live TikTok ini, ya terutama orang-orang yang seiman, ya orang Nasrani. Tetapi bagi yang bukan ya, seiman dengan kami, kalau mau tetap bergabung silakan untuk mendengar, ya. Tapi kalau mau undur silakan juga ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi kita, terutama bagi iman Kristen ya, supaya semakin mengenal dengan pengenalan yang baik, pengenalan yang benar, maka kita akan semakin mencintai, mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi perasa yang pertama. Kemudian kita lihat lagi perasa yang kedua, ya. Yang kedua, dengan istilah yang disebut dengan dalam bahasa Yunani itu diauton. Diauton. Itu artinya oleh Dia, ya. Kalau tadi di dalam Dia. Nah, ini oleh Dia. Oleh Dia, oleh Yesus. Nah, ini merupakan apa? Instrumen penyebab atau perancang, ya. Penyebab atau perancang. Nah, frasa ini mengungkapkan bahwa Kristus adalah perancang, pelaksana, dan penyebab terjadinya segala ciptaan. Wow, luar biasa. Sekali lagi, Kristus adalah perancang, pelaksana, penyebab terjadinya segala ciptaan. Maka dikatakan oleh Dia, oleh Yesus. Ya, jadi itu sebagai instrumen ya penyebab atau perancang. Jadi eh, penyebab dari semua yang ada di dunia ini atau alam semesta ini, penyebabnya atau penciptanya, perancangnya, penciptanya adalah Tuhan, ya, adalah Tuhan di dalam Kristus Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah, ada ini di dalam Dia, di dalam Yesus. Oke, itu yang perasa yang kedua. Nah, kita perhatikan perasa yang ketiga. Itu yang disebut dengan eis auton. Eis auton artinya apa? Untuk Dia, untuk Kristus. Menyatakan itu apa? Bahwa kemuliaan segala ciptaan layak dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Ya, dalam hal ini Allah Tritunggal. Ya, yang di dalamnya Yesus Kristus pribadi yang kedua. Ya. Nah, bagi yang tidak paham hal ini ya tidak apa-apa ya. Yaitu Tritunggal yaitu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi bukan berarti ada 3 Allah ya. Jadi jangan dihitung matematika. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, nah ini yang saya sampaikan bahwa ya oleh atau untuk Dia, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini, alam semesta ini adalah memang untuk kepentingan manusia, tetapi terlebih untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi di ayat 16, Kolose 1:16 ini adalah suatu pernyataan yang sangat jelas bahwa Kristus adalah Sang Pencipta segala sesuatu, ya, dan menjadikan Kristus sebagai pusat dari ciptaan. Ingat yang sebelumnya sudah sampaikan, kita menolak ajaran yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, bahkan yang pertama dicipta. Nah, sebelum segala sesuatu dicipta, Yesus lebih dahulu dicipta. Ini ajaran dari saksi Yehova, ya.
ajaran ini dengan tegas kita harus menolaknya. Ini karena penafsiran yang keliru, yang salah ya. Ya, masih ingat ya. Jadi kata yang digunakan bukan protikis ya tiksis tetapi prototokos. Ya, gitu ya. Ya, jadi itu dua istilah yang berbeda. Jadi saya sudah sampaikan itu di bagian yang kedua. Silakan dibuka lagi. Saya tidak menjelaskan itu lagi. Oke. Nah, masih perhatian kita masih tetap di ayat 16, Kolose 1:16. Nah, dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini sesuai dengan apa dikatakan oleh Rasul Paulus juga di kitab yang berbeda tetapi ditulis orang yang sama yaitu Rasul Paulus di Roma 11 ayat 34. Saya ulang. Ini dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Yesus dan oleh Yesus dan kepada Yesus. Maka dikatakan bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Bagi Yesuslah kemuliaan selama-lamanya. Oke. Nah, lalu dilanjutkan lagi di 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. 1 Korintus 8 ayat 6. Dikatakan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Jadi orang Kristen ya itu menyembah Allah yang Esa. Hanya satu saja, yaitu siapa? Yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Nah, perhatikan, satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja. Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Nah, ini tadi dikatakan hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, lalu dikatakan satu Tuhan saja, Yesus Kristus. Nah, bukankah itu menyatakan dua? Oh, tidak. Ya, ya. Bapa itu adalah Allah yang adalah roh itu yang tidak kelihatan, ya. Tetapi Allah yang tidak kelihatan adalah Bapa itu telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus, ya. Jadi Tuhan itu Esa. Jadi ada kalau dilihat sejarah dunia agama yang mengakui Allah itu Esa ada tiga ya, Yahudi, Islam, atau Muslim, Kristen. Nah, itu. Jadi kekeliruan kalau ada yang menuduh mengatakan orang Kristen menyembah tiga Allah. Tidak, hanya satu Allah. Tapi telah menyatakan diri dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Nah, dikatakan kita kembali kepada ayat perkataan ini, kalimat ini, yaitu Yesus Kristus yang olehnya, oleh siapa? Oleh Yesus segala sesuatu telah dijadikan atau telah diciptakan. Dan karena Dia kita hidup, karena Kristus kita hidup. Wow, luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan ketiga perasa yang sudah dijelaskan tadi, Kristus bukan hanya seorang yang olehnya segala sesuatu dicipta. Ya, sekali lagi, Kristus bukan hanya seorang yang olehnya segala sesuatu dicipta, tetapi juga seorang di dalamnya segala sesuatu dipelihara dan dijaganya, ataupun dikuasainya, dikendalikannya. Ya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 3. Ya, ya, jadi itu. Nanti silakan dibaca. Jadi sangat jelas. Ya, sangat jelas bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan alam semesta dan segala sesuatu adalah ciptaannya. Oke, ya ciptaannya. Nah, perhatikan oleh karena Dia, oleh karena Yesus segala sesuatu menjadi ada. Artinya, penyebab dari adanya segala sesuatu itu kecuali dosa ya adalah Yesus, ya, adalah Yesus. Nah, kalau kita merujuk kepada ya, apa ini Kolose apa bukan Kejadian 1. Jadi ini kita lihat ke perjanjian lama kalau Kejadian 1 ayat 1 ya di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi kata Allah yang digunakan di sana dalam bahasa Ibrani itu adalah Elohim. Elohim, ya. Nah, kata Elohim itu dari dua kata Eloah dan Im. Eloah itu artinya Allah yang tunggal ataupun Allah yang esa, ya Allah yang esa. Oke.
Lalu im itu adalah menunjukkan kejamakan, ya kejamakan, ya. Nah, seperti dikatakan dalam Kejadian 1:26 ketika Allah menciptakan manusia berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata kita, kita itu berarti menunjuk kepada kejamakan, ya kejamakan. Jadi, apakah Yesus terlibat pada saat penciptaan langit dan bumi dan segala isinya di penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat? Iya. Apakah di situ adalah Allah yang disebut dengan Bapa? Iya. Apakah di situ dengan Roh Kudus? Iya. Roh Allah melayang-layang. Ruach Elohim. Nah, itu. Oke, jadi 3 pribadi itu ya terlibat dalam penciptaan. Ingat sekali lagi, jangan sampai diyakini 3 pribadi berarti 3 ya hitungan matematika. Ini adalah pengertian rohani, jangan diartikan secara fisik. Nah, itulah keunikan dari Tuhan kita, ya. Ya, ya kalau tidak masuk akal ya silakan tidak masuk akal menurut kita. Memang banyak hal yang dilakukan dikerjakan oleh Tuhan yang tidak masuk akal manusia, ya. Ya, mengapa? Karena kita ini terbatas akalnya. Sementara Allah itu tidak pernah terbatas dalam segala hal. Bagaimana kita manusia yang kerdil, cerdik, apa namanya maksudnya itu kapasitas kemampuan kita ya tidak adalah bandingannya dengan Allah itu kan tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi Kejadian 1:1 Allah mencipta pada mulanya Allah itu kata Elohim menciptakan menunjukkan kepada Trinitas artinya dalam penciptaan itu Allah Tritunggal turut serta dalam penciptaan. Ya, itu dia, ya kan? Nah ini bisa kita lihat lebih jelas itu di banyak ayat Alkitab. Ya, nanti kita bisa melihat di apa di Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10, kemudian bisa juga kita lihat di Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Nah, juga ya, bisa juga kita lihat nanti di kitab Ibrani pasal 1 ayat ketiga dan seterusnya. Ya. Oke, dan juga ada di kitab-kitab yang lain sangat banyak yang fakta Alkitab yang membuktikan hal itu. Oke, kembali kita kepada teks tadi, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus. Perhatikan kata segala sesuatu. Apa maksudnya itu? Segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu adalah yang ada di surga. Katanya yang ada di surga, ya atau disebut dengan auronois. Auronois yaitu penghuni makhluk surga. Siapa penghuni makhluk surga? Yaitu para malaikat. Ya, para malaikat. Ya. Nah, itu. Jadi tempatnya ada di surga, yaitu para malaikat. Kemudian yang ada di bumi, yang ada di bumi berarti epitesges. Epitesges artinya apa? Segala makhluk yang ada di bumi. Apa saja makhluk yang ada di bumi? Baik itu tumbuh-tumbuhan, ya, binatang, dan terlebih adalah manusia. Ya, saja semua makhluk yang ada di bumi ini yang bisa kita kelihatan, yang kelihatan. Oke. Kemudian dikatakan dari ayat 16 ini yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Atau disebut dengan orate. Orate atau makhluk yang kelihatan yaitu dengan mata jasmani. Nah, apa saja yang kita lihat dengan mata jasmani kita ini tentu bisa kita melihat gunung-gunung, bisa melihat lautan, samudra, ya melihat manusia, melihat jenis binatang, tumbuh-tumbuhan. Nah, semua itu adalah ciptaan Tuhan di dalam Yesus Kristus, ya. Kemudian dikatakan yang tidak kelihatan, yaitu aurata, makhluk yang tidak kelihatan mata jasmani, tapi dia adalah makhluk. Misalnya malaikat kan kita nggak bisa lihat, dia tidak punya tubuh, dia adalah roh. Ada ciptaan yang lain tetapi bukan makhluk, tetapi itu tidak bisa disangkalin bahwa itu ada, yaitu apa? Angin. Angin, ya, badai, ya. Nah, itu kan tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Tidak bisa ada orang menyangkal karena angin itu tidak bisa dilihat, maka angin itu tidak ada gitu. Dia ada, dia bisa dilihat. Ya, saya sudah pernah jelaskan hal itu ya. Oke, nah kemudian kita perhatikan lagi, dikatakan ada kata singgasana, ya singgasana, yaitu tronai.
tronai. Apa itu? Penguasa atau makhluk supranatural. Oh, makhluk-makhluk yang supranatural, ya. Nah, itu ya yang tidak mampu dilihat oleh manusia, ya kan gitu ya. Oke. Nah, itu kita bisa melihat yang supranatural itu seperti eh, malaikat, bahkan setan, iblis, semua itu kan dalam bentuk roh. Tapi itu tidak bisa disangkal bahwa itu tidak ada. Ada itu. Ya kan? Itulah yang setan, iblis itu yang merusak moral banyak orang, ya kan? Oke, kemudian dikatakan kerajaan. Kerajaan itu kuriotetes, ya, kuriotetes, yaitu pemegang kekuasaan. Nah, ini berbicara tentang yang juga yang sifatnya supranatural, ya. Nah, kemudian ada pemerintah, disebut dengan arkai. Arkai itu pemerintah supranatural. Malaikat itu ada pemerintahannya. Makanya ada apa namanya, kepala malaikat ataupun disebut dengan apa itu ya, ada Gabriel, ada Mikael, ya. Nah, sebenarnya juga ada Lucifer, ya kan itu, ya, yang malaikat yang sudah jatuh. Nah, itu ya. Kalau dikatakan istilah sekarang itu adalah komandan atau jenderalnya, ada pemerintahannya, ya. Oke, nah kemudian penguasa. Penguasa atau disebut dengan exousia. Exousia. Ini juga penguasa-penguasa supranatural. Wow, ya. Nah, itu. Jadi bukan penguasa dunia, bukan pemerintah dunia, bukan, ya. Ya, bukan. Oke, nah, jadi segala sesuatu tadi sudah dijelaskan apa itu segala sesuatu, yaitu yang ada di bumi, yang ada di surga, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sehingga sana dan semua yang lain yang sudah dijelaskan tadi, ya. Oke, jadi kita masuk dalam kesimpulan, ya, dari ayat 16 Kolose 1:16 ini. Jadi dan Alkitab telah membuktikan bahwa Kristus adalah pencipta dunia. Kristus adalah pencipta alam semesta. Maka tanpa Dia, tanpa Dia dunia tidak ada. Tanpa Tuhan dunia tidak ada. Bahkan tanpa Tuhan kita tidak ada. Tanpa Tuhan kita tidak hidup. Apa dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 33? Yohanes 1:3 berkata demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus, tanpa Dia, tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Wow. Ya, jadi tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah ada dijadikan. Berarti Yesus penyebab dari segala sesuatu dan Yesus tidak disebabkan oleh apapun di luar dirinya. Bahkan segala sesuatu itu bergantung kepada Yesus Tuhan. Ya, oke. Nah ini, jadi sudah jelas. Ya, jadi kita perhatikan. Nah, setelah menunjukkan bukti-bukti Alkitab tentang Yesus adalah pencipta, maka kita harus menolak dengan tegas ajaran yang disampaikan oleh saksi-saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, Yesus itu adalah hanya sebagai pengantara, Yesus itu hanya tokoh besar yang patut diteladani. Nah, tidak, Yesus itu adalah menjadi objek iman kita, bukan saja menjadi objeknya apa namanya untuk teladan gitu, ya. Ya, jadi Yesus memang adalah pribadi yang harus kita teladani di dalam kesetiaan, dalam ketaatan, dalam kekudusan. Betul, tetapi tidak cukup hanya itu. Kita harus mengakui dan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah objek iman kita. Ya, kalau kita melepaskan pribadi Yesus dari iman kita, maka sia-sialah iman kita. Ya, oke, nah itu. Nah, jadi kita harus menolak ajaran yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan dan diciptakan pertama sebelum segala sesuatu diciptakan. Tolak dengan tegas ajaran itu. Jadi harus menolak dengan tegas juga yang ajaran disampaikan oleh ya tuh ES, saya singkat aja dengan ES ya. Ya, yaitu pasti sudah tahu lah siapa maksudnya ES itu. Yang mengatakan Yesus Kristus bukan pencipta alam semesta dalam perjanjian lama,
tetapi hanya Yahweh pencipta dalam perjanjian lama. Ini membedakan antara ya Yahweh, Elohim dengan Yesus. Jadi Yesus itu seolah-olah adanya hanya pada saat dia lahir berinkarnasi. Berarti sebelum dia lahir Yesus Kristus itu tidak ada. Kalau Yesus Kristus itu hanya ada pada saat dia lahir, maka dia hanya manusia biasa, dia adalah bukan Tuhan. Tapi Alkitab menyatakan sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus itu sudah ada di dalam kekekalan. Ya, sudah ada bahkan terlibat tadi dalam penciptaan alam semesta. Ya, sebelum alam semesta ada berarti dia harus keberadaannya harus sudah ada. Oke. Nah, jadi kita harus tolak. Nah, jadi Yahweh yang adalah Allah itu sendiri, yang Elohim yang adalah Allah itu sendiri. Di dalamnya ada pribadi Yesus Kristus, ya. Pribadi Yesus Kristus. Bisa dikatakan Yahweh itu adalah Kristus? Iya, dalam keilahiannya. Apa dikatakan Yesus Kristus itu adalah Yahweh atau Yehova? Ya, karena Allah itu kan hanya satu. Jadi jangan katakan Yahweh itu Allah sendiri, Yesus Kristus itu Allah sendiri. Nah ini keliru. Berarti kita penyembah dua Allah atau tiga Allah dong. Tidak demikian. Tidak demikian. Oke Bapak Ibu. Tadi sangat jelas sekali. Ya, harus kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa Yesus tidak terlibat dalam penciptaan perjanjian lama. Jadi kalau tidak terlibat, jadi bagaimana mengartikan kata Elohim itu, yang jamak itu, dan kita. Ada kita, kami. Nah, ya kalau diselidiki dalam perjanjian lama itu kan ada itu. Ya, nah, marilah kita turun. Ya, turun dari mana? Turun dari sorga. Untuk apa? Peristiwa Menara Babel yang didirikan oleh Nimrod. Ya, nah, marilah kita turun, ya kan? Nah, ya kan, jadi itu kan semua menunjukkan suatu kejamakan, ya. Itu nggak boleh disangkal, ya. Ya sehingga dikatakan Elohim itu tidak ada keterlibatan Yesus. Ini pemikiran-pemikiran manusia ya. Ketika saya lihat pun mengajarkan begitu, mukanya pun sudah wajahnya bukan wajah ekspresi damai sejahtera ya, kayaknya marah gitu menyampaikan itu gitu ya. Nah, kayaknya marah itu ya menyampaikan. Kalau satu dari Tuhan harus senyum, penuh dengan kedamaian, jangan merasa lebih hebat, lebih pintar ya. Jadi saya sendiri menolak hal itu ya. Ajaran mengatakan Yesus tidak terlibat dalam penciptaan, hanya Elohim atau Yahweh. Tidak demikian ya. Oke. Nah, sebab dengan jelas dan benar Alkitab mencatat bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Itu tadi yang sudah kita baca dalam proses 1 ayat 15 sampai 16. Jadi dia bukan ciptaan Allah yang pertama, bukan, atau disebut dengan yang sulung, yang pertama, urutan pertama dicipta baru menciptakan yang lain. Tidak demikian pengertiannya. Ya, jadi sangat jelas Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta alam semesta. Mau percaya, puji Tuhan. Mau menerima, puji Tuhan. Tapi bagi yang mungkin belum masuk akal kita belum menerima hal itu, yaitu bebas-bebas saja. Hanya karunia dari Roh Allah itu sendiri yang membuat kita bisa mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Ketidakpercayaan, penolakan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan hanya sekarang ini. Zamannya Yesus 2000 tahun yang lalu ya sudah ada yang juga demikian. Setelah Yesus naik ke surga, persiapkan para rasul pun sampaikan yaitu ada Rasul Petrus, Rasul Yohanes, ya, dan rasul-rasul yang lain, ya. Coba mereka sampai mereka taruhannya nyawa, ya, mati martir karena iman mereka kepada Yesus bukan karena keteladanan saja. Karena mereka mengakui, para rasul mengakui, Paulus mengakui ya dalam iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya objek objek keteladanan tapi adalah ya Tuhan. Ya tidak ada orang yang bodoh mau mati pada yang bukan Tuhan gitu ya. Ya, nah itu. Ya, kita bersyukurlah kepada para rasul itu sehingga Injil bisa sampai ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia ya. Ya, oke. Jadi sudah sangat jelas mau tekankan sekali lagi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mengapa dia Tuhan? Karena Yesus Kristus itu adalah pencipta alam semesta. Ada lagu yang saya ciptakan yaitu judulnya adalah Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Silakan nanti ditonton di RPKM YouTube RPKM Kata Ros Ministry. Ya, itu lagunya itu ya. Yesus
Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Itu. Ya, Yesus Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Ya, dikatakan dia firman yang telah menjadi manusia, diam di antara kita yang percaya kepadanya. Nah, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan Allah yang kekal. Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Yesus Tuhan yang Maha Hadir. Dialah Raja, segala raja yang layak dipuji. Yesus Tuhan setara dengan Bapa. Yesus Tuhan Allah yang kekal, dan seterusnya. Luar biasa, puji Tuhan. Saya tidak pintar menyanyi, suaranya tidak bagus, kurang bagus, tapi saya bisa menciptakan lagu untuk penginjilan bahwa Yesus Tuhan, dia setara dengan Bapa. Kesetaraan itu sebenarnya sehakikat. Jadi tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Yang tidak ada, ya. Jangan karena Yesus itu adalah utusan, maka dikatakan dia lebih rendah. Itu aja. Jangan barometernya manusia yang ada di dunia ini. Nah, ada yang mengajarkan begitu. Di mana-mana yang mengutus itu lebih berkuasa daripada yang mengutus. Kalau barometernya manusia, ya iya. Yaitu misalnya presiden mengutus duta besar ke negara lain. Jadi dia berbicara di negara lain atas nama presiden. Betul itu. Tapi jangan barometernya itu untuk mengerti anak Allah, yaitu Kristus yang diutus oleh Bapa. Mengapa? Kalau manusia barometernya, ingat yang diutus itu, ya ketika ada dia di Singapura, bisa nggak di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat negara yang berbeda? Ya, bisa nggak? Tidak, ya terbatas itu. Tapi kalau Tuhan di dalam kuasa keilahiannya, ya, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biasa misalnya dia ada di sekarang di tempat ini dengan detik yang sama, hari yang sama, tanggal yang sama, dan dia juga bisa ada di tempat lain dengan detik yang sama, hari yang sama. Karena Tuhan itu Maha Hadir. Ya, sering saya buat ilustrasi seperti ini. Ilustrasinya apa? Ya, ilustrasinya itu adalah misalnya di malam hari itu ada terang bulan. Ingat kalau di kampung itu banyak sumur-sumur yang yang dibuat itu sumur, ya untuk di kampung mertua saya juga ada itu sumur. Nah, kalau malam hari di terang matahari ada bulan, kita coba melihat ke air yang ada di sumur, ada bulan nggak? Ada bulan, cahaya bulan, kan? Nah, kemudian coba kita pindah ke sumur tetangga, ya, ya, sumur yang berbeda di tempat yang berbeda. Kita lihat lagi, ada nggak cahaya bulan di sana? Ada. Pindah lagi ke tetangga yang lain yang punya sumur yang sama, lihat di sana ada bulan nggak? Dan seterusnya. Lalu pertanyaannya, ada berapa bulan? Atau karena kita lihat sumur 1, 2, 3, lalu sumur itu 3, tidak. Bulan itu 3? Tidak. Ya, artinya Tuhan itu bisa hadir di mana-mana saja, ya, kapan saja. Beda dengan manusia. Makanya ada lagu, ya, lagu rohani. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Nah, kalau orang nggak mengerti hal ini, banyak sekali Tuhan orang Kristen. Kiri kanan ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Lalu bernyanyi lagi, ku mau di sana, lagi, ku mau di sini. Nah, sebab Allah hadir. Nah, gitu ya. Nah, waduh, kalau orang nggak memahami, waduh, ini orang Kristen ini penyembah politisme banyak Allah. Bukan demikian. Itu menunjukkan salah satu sifat Allah yang maha hadir, bisa hadir di mana saja, kapan saja, tidak dibatasi oleh roh dan waktu. Oke, puji Tuhan, kiranya ini bermanfaat bagi kita semuanya. Maaf jika ada yang bertanya, saya tidak bisa jawab. Tapi kalau mau di chat, boleh silakan, ya. Ya, di nomor saya 08, ya, triple 2 0 triple
3225. Oke, silakan ya. Baik, oke, selamat malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita bicara tentang Kristologi bagian yang keempat. Salam sehat. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.